menyampaikan tentang gereja dan perkumpulan. Silakan. Selamat sore buat seluruh peserta WLM, para pengajar, dan terima kasih kepada WLM yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi yang terakhir dari 8 seri pembinaan kita selama 2 bulan. Jujur, setiap kali saya harus menyampaikan materi, saya agak deg-degan karena di sini ada senior-senior saya, begitu. Tetapi saya berusaha untuk menyampaikan yang terbaik. Ketika materi ini disusun, kenapa saya mengusulkan materi yang ke-8 untuk dimasukkan, karena materi pertama sampai materi ke-7 itu hanya mungkin terwujud apabila di antara kita mengalami yang disebut dengan pertumbuhan rohani. Sekali lagi, mengalami pertumbuhan rohani. Minta maaf, mata saya kena capek. Kalau tidak ada pertumbuhan rohani, maka materi pertama dan yang ke-7 itu tidak bergerak secara otomatis. Jadi kembali lagi kita ke masalah yang pertama, rohani yang bertumbuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang rohani yang bertumbuh, kita tahu bahwa kerohanian yang bertumbuh itu tidak bisa dipisahkan dari membaca Alkitab. Bahkan kalau kita membaca di dalam Mazmur 119, itu Mazmur yang terpanjang, 172 ayat, dibagi menjadi 22 puisi menurut abjad orang Ibrani. Ya, 22 puisi. Saya di Gereja Solomon Post mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka saya mengambil khotbah yang berseri dari Mazmur 119. Nah, Mazmur 119 ayat yang terkenal itu adalah Mazmur 119 ayat 105. Lagunya pun kita sudah nyanyikan dengan luar kepala. Firman-Mu pelita bagi kakiku, ya, dan seterusnya. Kita sudah hafal. Namun dalam prakteknya apa yang kita rindukan? Yang kita rindukan adalah ayat 130. Ayat 130 berbunyi demikian. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Nah ini, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Jadi boleh saya katakan bahwa sebenarnya pergumulan kehidupan rohani kita berkaitan dengan firman Tuhan adalah bagaimana kita mendapatkan penyingkapan ini. Kalau kita mendapatkan penyingkapan ini, maka firman-firman-Mu menjadi terang. Itu ibarat kita mendapatkan asupan rohani. Dengan asupan rohani tersebut, kita boleh mengerti kehendak Tuhan dan menjalani. Nah, kira-kira dalam ceramah saya hari ini, saya tidak mengambil waktu terlalu banyak, kira-kira 1 jam. Saya akan berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan penyingkapan dari firman tersebut. Baik, kita boleh masuk ke materinya. Nah, ini dibagi menjadi 6 bagian ya. Dibagi menjadi 6 bagian, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita masuk ke bagian yang pertama yang saya sebut dengan pendahuluan. Kalau kita mengikuti perjalanan hidup rohani, maka pertumbuhan rohani itu adalah tahap selanjutnya setelah kita percaya Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikir setelah kita percaya Tuhan Yesus semuanya menjadi selesai. Tidak, saudara. Justru itu adalah awal dari pertumbuhan rohani. Ya, awal dari pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani dimulai dari mana? Pertumbuhan rohani dimulai dari ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Nya. Karena dengan membaca firman-Nya, di situ kerohanian kita terus bertumbuh. Saya bersyukur beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Jakarta, saya boleh mengikuti satu seminar mengenai pertumbuhan rohani, Dynamic of Spiritual Growth. Di dalam Dynamic of Spiritual Growth itu, saya mendapatkan 3 sisi dari pertumbuhan rohani yang gampang sekali kita ingat, yaitu to know Him, to be like Him, and to make Him known. Mengenal Dia, menjadi serupa dengan Dia, dan memperkenalkan Dia. Nah, di dalam paparan saya hari ini, saya tambah sedikit, yang kurang lebih sama dengan apa yang dulu saya dapat, bahwa kalau kita mau tahu kerohanian kita bertumbuh atau tidak, gampang. Pertama, kita ukur cinta kita kepada Tuhan.
Ya, ada lagu sekolah minggu yang tidak boleh kita lupakan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Ya kan begitu kan? Nah, jadi kalau kita menunjukkan pertumbuhan rohani, kita harus tambah hari, tambah cinta Tuhan. Lalu yang kedua dia katakan, tambah hari, aku menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita cinta Tuhan, maka kita harus apa, saudara? Mengalami keserupaan dengan Kristus. Kita masing-masing sudah berkeluarga, sangat senang ya kalau kita melihat anak kita itu mirip dengan bapaknya begitu. Istri saya selalu bilang, tuh lihat tuh 2 orang anakmu itu mirip sekali dengan kamu. Apanya yang mirip? Saya bilang, mukanya kok nggak terlalu mirip. Kamu lihat cara dia tidur, dia bilang. Lalu saya perhatikan cara dia tidur dengan cara saya tidur. Sama. Kalau saya tidur dengan anak saya tidur, kaki satu diangkat begitu. Ya, kayak orang ongkang-ongkang kaki begitu. Nah itu istri saya berkata, itu bukan gaya saya itu gaya kamu, dia bilang begitu. Oh ya, senang saya, itu anak saya bukan anak tetangga ya. Nah, serupa dengan Kristus, itu adalah kesukacitaan dari Tuhan. Ketika kita bertumbuh rohaninya, kita bukan mirip dengan pendetanya, bukan mirip dengan majelisnya, tapi kita harus serupa dengan Kristus. Emang saudara, waktu kami kuliah, kadang-kadang kan ada dosen-dosen favorit begitu ya. Dosen-dosen favorit itu menjadi panutan. Ada orang melihat gaya khotbahnya, ya. Saya ingat betul ada kakak tingkat saya itu, dia ngefans betul dengan satu dosen. Gaya khotbahnya sama. Even bukan gaya khotbahnya, cincinnya pun dia pakai jari tengah. Lalu kemudian cara dia pakai celana punya mirip dengan dosennya begitu ya. Cuma bedanya dosen sudah berisi, dia masih belum berisi begitu. Nah itu serupa. Nah kira-kira kita juga harus mengalami keserupaan kita itu seperti siapa? Bukan seperti dosen, bukan seperti siapa. Contoh yang paling sempurna ya seperti Kristus. Yang ketiga, orang yang bertumbuh secara rohaninya itu yaitu kuat dalam menghadapi serangan iblis. Hari ini iblis menggunakan kesengsaraan untuk menggoda kita. Kalau kita bertumbuh imannya, itu tidak membawa kita dalam kejatuhan, melainkan justru menguji iman kita. Dan yang terakhir, kalau sudah dikatakan bertumbuh rohaninya, dia harus menghasilkan buah. Ini adalah ayat-ayat yang saya kumpulkan berkaitan dengan pertumbuhan rohani tersebut. Dan saya percaya kita semua berjuang untuk bertumbuh secara rohani ini. Nah, bagaimana bertumbuhnya? Dikaitkan dengan Alkitab. Mari kita melihat slide yang kedua. Kuncinya adalah belajar firman Tuhan. Namun, kita mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami Alkitab. Karena itu muncul ayat Mazmur 130 tadi kan, ketika firman-Mu tersingkap, maka teranglah jalan-Mu. Nah, saudara, saya ketika mau mempersiapkan ceramah ini, saya minta Suryanto tolong siapkan survei dulu. Saya melakukan survei kecil-kecilan di antara jemaat kami. Pada umumnya, semua jemaat percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Pada umumnya, semua jemaat tahu bahwa untuk bertumbuh kerohaniannya harus membaca Alkitab. Walau dalam prakteknya, ada yang membaca setiap hari, ada yang membaca seminggu 3 kali, ada yang membaca seminggu sekali, ada yang tidak membaca Alkitab, tetapi puji Tuhan dia membuka HP yang ada Alkitabnya. Buat saya itu sama saja. Ya. Nah, tetapi yang mereka sukai adalah bukan membaca sendiri. Mereka suka mendengarkan khotbah atau melihat YouTube atau membaca tulisan. Lalu ketika kita tanya, kenapa nggak mau baca sendiri? Kunyah sendiri firman Tuhan itu. Jawabannya hampir sama. Pak, kami suka tidak mengerti kalau membaca sendiri. Kami suka tidak mengerti. Nah, saya pikir ini adalah pengakuan yang jujur ya, bahwa kami suka tidak mengerti. Tetapi jangan pikir saya mengerti semua. Saya juga kadang-kadang tidak mengerti.
Kenapa tidak mengerti? Nah, kita harus balik lagi kepada Alkitab ini. Ya, kita balik lagi kepada Alkitab ini. Slide selanjutnya. What is Bible? Ya, apakah Alkitab itu? Secara garis besar, saya bisa menjelaskan Alkitab itu karena saya sudah pegang Alkitab ini pegang ada 40-an tahun dan saya sudah mempelajari garis besarnya. Kalau saudara tanya saya apa isi Alkitab, dibagi dua, PL dan PB. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dimulai dari Kejadian, ditutup dengan Wahyu. Kalau ditanya apa garis besar perjanjian lama, saya menggunakan teori tersendiri dalam memahami perjanjian lama. Saya cukup berkata dimulai dari kisah Kejadian, kejatuhan manusia, dan sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan dibagi menjadi 3. Sejarah keselamatan sebelum bangsa Israel dibuang, itulah yang disebut dengan kisah kerajaan-kerajaan. Sejarah keselamatan selama bangsa Israel dalam pembuangan, itulah yang dialami oleh Daniel. Dan kemudian sejarah keselamatan setelah bangsa Israel pulang dari tanah perjanjian. Ya, kalau kita melihat Alkitab dengan teknik seperti itu, lebih gampang daripada susunan yang ada sekarang. Karena susunan yang ada sekarang ini dibagi menjadi kitab nabi-nabi besar dan kitab-kitab nabi kecil. Sehingga kalau kita baca secara urutan, kadang-kadang kita bingung. Kenapa kita bingung? Karena nabi-nabi kecil itu tidak semuanya berbicara tentang setelah pulang. Ada kitab Yunus, ada kitab Habakuk, dan sebagainya. Tetapi kalau kita golongkan dengan 3 bagian yang saya sebut tadi, sebelum pembuangan, selama pembuangan, dan sesudah pembuangan, itu lebih gampang. Dengan membagi 3 bagian ini, maka kita bisa lebih mengerti tema-tema dari sebelum pembuangan, selama pembuangan, dan sesudah pembuangan. Tetapi saudara tidak mengerti, tidak apa-apa saudara. Karena saya mengerti hal ini butuh 20 tahun. Wow, 20 tahun. Kalau begitu, kapan saya bisa mengerti Pak Slamet? Kalau Pak Slamet aja butuh 20 tahun. Nah, ini pertanyaan penting ya, yang menggambarkan bahwa Alkitab itu gampang dimengerti dan sulit dimengerti. Nah, kemudian kita masuk ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dimulai dari 4 kitab Injil, bicara tentang penggenapan keselamatan dalam diri Yesus. Lalu kemudian masuk Kisah Para Rasul, bagaimana Injil diberitakan, lalu kemudian masuk dalam surat-surat. Ketika kita bicara surat-surat, maka kita akan melihat bahwa itulah pergumulan jemaat mula-mula, sehingga para rasul mengirimkan suratnya, hingga ditutup dengan kitab Wahyu. Nah, sampai di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, gampang buat kita mengerti apabila kita duduk belajar, sehingga kita mendapatkan bagian dari kitab-kitab tersebut. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab, pembagian yang saya sebut tadi, bukan saja hanya sebatas pembagian secara sejarah. Namun Alkitab itu harus kita pahami bahwa dia mempunyai unsur ilahi. Unsur ilahi. Itu sebabnya slide selanjutnya kita bisa melihat bahwa Alkitab ada unsur ilahinya. Alkitab disebut juga menjadi divine word, buku yang berisi tentang kata-kata ilahi. Di sisi yang pada saat yang sama, Alkitab juga disebut dengan human word. Nah, ini yang bikin pergumulan kita, ya. Alkitab disebut sebagai divine word itu sangat jelas di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 21, di mana para penulis Alkitab mendapatkan inspirasi. Itu semua datang dari Tuhan. Kita tidak membahas cara inspirasi, tetapi kita menerima penginspirasian datang dari Tuhan. Dengan kata lain, tanpa Tuhan tidak akan muncul Alkitab. Ya, tetapi di sisi yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga adalah human word, sehingga Alkitab tidak terlepas dari konteks, budaya, bahasa,
zaman para penulis, dan tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan. Apakah Alkitab itu gampang dimengerti atau susah dimengerti? Gampang dimengerti atau susah dimengerti? Sebagian berkata gampang, yang penting doa dulu. Setelah itu baca dan terus fokus dengan apa yang kamu baca. Sebagian berkata tidak segampang itu. Saya sudah berdoa, masih saja tidak mengerti isi Alkitab. Akibatnya, saya tidak menangkap makna rohaninya. Bahkan saya ingin katakan bahwa Alkitab tidak ada keistimewaannya. Kalaupun saya ingin tahu lebih dalam, saya harus belajar dulu bahasa aslinya, konteksnya, budayanya, dibutuhkan 5 tahun. Kalau kuliah namanya sarjana teologi, itu pun baru mengerti sebagian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah pergumulan. Dan saya percaya adalah kerinduan kita bersama, kita mengerti waktu membaca, teringat waktu membutuhkan, berkuasa ketika menjalankan, menjadi berkat ketika membagikannya. Ini pergumulan kita, saudara. Jadi tentu bukan saja sampai mengerti, tetapi kita teringat waktu membutuhkan, berkuasa ketika menjalankan, dan menjadi berkat ketika membagikan. Maka tidak heran pemazmur di dalam Mazmur 119 tadi dengan jujur dan jelas dia berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Persoalannya dan pergumulan kita adalah bagaimana kita mendapatkan penyingkapan tersebut. Nah, untuk mendapatkan penyingkapan tersebut, dalam sejarah hidup anak-anak Tuhan, kita melihat 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang memegang 100% bahwa Alkitab adalah divine word, mereka menggunakan metode dalam membaca. Salah satu metode dalam membaca itu adalah kelompok orang yang menggunakan metode yang disebut dengan Lectio Divina. Lectio Divina ini pertama kali itu dilakukan oleh para biarawan, kira-kira pada abad ke-6 setelah Masehi. Ya, mereka mencoba untuk mengerti Alkitab. Mereka mencoba untuk mendapatkan penyingkapan apa itu Alkitab. Ya, karena seriusnya mereka pergi menyepi. Pada waktu mereka pergi menyepi, mereka mempraktekkan 4 poin dari yang saya paparkan di sini. Poin kelima itu adalah tambahan. Ya, nah kemudian pada zaman sekarang metode ini dipopulerkan kembali. Kalau saudara yang ikut seminar tentang spirituality, beberapa pembicara menyinggung metode ini. Bahkan mereka mengajarkan metode ini. Saudara mau tahu lebih dalam tentang metode Lectio Divina, saudara boleh ketik di YouTube. Ketik saja Lectio Divina How to Read Bible. Nanti ada keterangan 4 menit, ada keterangan 10 menit, ada keterangan 15 menit. Namun keterangan demi keterangan garis besarnya ini, yaitu reading, prayer, meditation, and contemplation. Ya, ambil satu perikop, dibaca berulang-ulang, lalu doa bagian mana yang Tuhan tunjuk, ya. Lalu kemudian setelah dapat apa yang Tuhan tunjuk, mulai melakukan meditasi. Setelah meditasi, lalu tahap kompletasi, dan mencatat apa yang ingin dilakukan. Ya, umumnya metode ini mirip dengan yang kita kerjakan pada saat ini. Namun kelompok lain seperti dari kelompok John MacArthur dan grupnya, dia bilang metode ini baik,
metode ini baik, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena mereka merasa kurang dari metode ini. Apa hal-hal kurang itu? Yaitu unsur subjektivitas tadi. Pada waktu membaca, tidak membuka konteks, tidak membuka latar belakang, tidak membuka sejarah, langsung saja kepada teks tersebut. Sehingga menimbulkan subjektivitas. Ya, saya ngebayangkan kalau dia pas membaca di bagian-bagian perjanjian lama yang isinya aneh-aneh. Misalnya, ceraikan istrimu. Lalu dia gumuli. Lalu dia bilang, ini ayat Alkitab nih, saya dapatnya nih. Lalu dia benar-benar cerita ceraikan istrinya. Atau ada bagian lagi, bagaimana Hosea harus mengawini seorang perempuan yang bersundal. Itu yang dulu Suryanto waktu pemuda bertanya kepada saya, kok ini bagaimana ayat ini begitu. Terus saya tanya, kamu mau? Ya kalau mau ya go ahead begitu. Ya, nah ayat-ayat semacam ini kalau digumulkan menghasilkan subjektivitas begitu. Ya, tetapi saya tidak berkata ini tidak baik. Ini baik. Ini merupakan satu upaya. Satu upaya mereka mau bergumul, mereka mau cari tahu. Mereka membaca, mereka berdoa, mereka bermeditasi, dan mereka berkontemplasi. Ya, akhirnya mereka mengambil catatan-catatan. Ini kelompok yang disebut dengan mereka yang mengakui Alkitab sebagai divine word. Kalau saya ulang lagi, saya renungkan, untuk orang-orang yang di zaman perjanjian baru, tidak sulit bagi mereka untuk melakukan hal ini karena setidaknya mereka sudah punya basic. Karena kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu kan begitu mereka berumur 12 tahun, mereka sudah harus masuk kayak semacam pesantren. Itu yang disebut dengan anak Taurat. Jadi mereka secara ilmu itu banyak, tetapi mereka tidak tahu mempraktekkan. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, ini pertama-tama dilakukan oleh biarawan, pasti menurut saya secara ilmu banyak, tetapi mereka tidak mendapatkan esensi. Jadi metode ini akan baik dilakukan apabila saudara punya latar belakang. Karena pada waktu Anda merenungkan, latar belakang yang Anda miliki itu akan muncul pada waktu merenungkan. Tetapi kalau Anda petobat baru, maka metode ini akan cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Itu sebabnya kita perlu melihat sisi lain dari Alkitab yang saya sebut tadi. Nah, sekarang kita melihat kelompok yang lain. Kelompok yang lain ini melihat bahwa Alkitab itu sebagai human word. Berlawanan dengan konsep yang pertama, kelompok ini sangat menekankan kemampuan manusia dalam memahami isi Alkitab. Bahwa mereka hanya melihat bahwa Alkitab itu sebagai karya manusia, dan apabila kita ingin mengerti karya manusia itu, cukup tahu bahasa aslinya, belajar sejarahnya, konteksnya, bentuk tulisan, apakah itu narasi, apakah itu puisi, atau itu surat. Apabila tahu ini semua, maka mengertilah kamu akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandangan ini juga tidak salah. Kenapa saya katakan tidak salah? Karena tanpa belajar ini semua, bagaimana kita bisa mengerti dan menggali Alkitab lebih dalam? Kita memerlukan studi-studi seperti ini. Ya, saya membaca Alkitab. Lalu bertahun-tahun saya membaca keturunan Adam dan Hawa. Di situ ada namanya Metusala. Lalu ada namanya Lamek. Lalu ada namanya Nuh. Bapak Metusala adalah Henok. Henok bergaul dengan Allah. Lahir Metusala, lalu Metusala melahirkan Lamek, Lamek melahirkan Nuh. Kalau kita baca sekali lewat, kita tidak ngerti ceritanya. Tetapi ketika kita mempelajari kata-kata sulitnya, arti namanya, dan sebagainya, kita mendapatkan pengertian yang luar biasa. Henok bergaul dengan Allah, maka anaknya dikasih nama Metusala, yang artinya kalau dia mati, maka bencana datang.
Kalau dia mati, maka bencana datang. Nah, saudara hitung nanti umur-umur dari Metusala, lalu kemudian umur Lamek, dan umur dari Nuh. Pas Nuh berusia 600 tahun, Metusala sudah mati. Pas dia mati, bencana itu datang. Nah, ini yang saya mau kasih tahu, contoh sederhana betapa pentingnya belajar ini, ya. Tetapi pengetahuan itu tidak cukup. Pengetahuan itu tidak cukup. Kita perlu metode yang pertama tadi, yaitu mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Bagaimana peran Roh Kudus dalam memimpin kita untuk mengerti seperangkat firman tadi. Sehingga, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengerti waktu membaca, teringat waktu membutuhkan, berkuasa ketika menjalankan, menjadi berkat ketika membagikannya. Nah, itu yang saya sebut dengan bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Selanjutnya, bagaimana kita membaca Alkitab sehingga kita mendapatkan penyingkapan tersebut? Satu hal yang tidak boleh kita jelaskan, kita pisahkan bahwa baik divine word dan human word kita harus pakai bersama-sama. Kita harus pakai bersama-sama. Contoh yang paling bagus adalah dari Kisah Lukas pasal ke-24. Ya, Lukas pasal ke-24 ayat 13 sampai ke 35, di situ adalah percakapan Yesus bersama dengan dua orang yang berjalan keluar dari Yerusalem. Ya, ayat ke-15, 17, dan 24, Yesus memulai dari percakapan sederhana yang terjadi pada waktu itu. Yesus bertukar pikiran. Ayat 16, murid-murid tidak mengetahui bahwa mereka sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Ada penghalang. Ada penghalang. Nah, saudara perhatikan, penghalang ini juga merupakan pergumulan kita bersama. Kadangkala itu dosa, ada kala itu kita tidak percaya, dan ini semua adalah penghalang-penghalang yang harus dibereskan. Dalam konteks percakapan Yesus dengan murid-murid, penghalang itu karena mereka tidak percaya. Apa yang mereka tidak percaya? Mereka tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Ya, karena mereka tidak percaya, maka di dalam pikirannya tidak ada Yesus. Itu sebabnya mereka tidak melihat Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Nah, apa yang Yesus lakukan, saudara, terhadap ketidakpercayaan ini, terhadap penghalang ini? Ayat 27 sampai 20, ayat 26 sampai 27 dikatakan ia menjelaskan. Kata menjelaskan di sini saya percaya bahwa Yesus menggunakan fakta bahwa Alkitab itu adalah tulisan manusia. Ia menjelaskan Alkitab sebagai human word, something that we can understand, sesuatu yang bisa kita mengerti. Ia menjelaskan. Kalau kita lihat lagi, ia menjelaskannya dari kitab nabi-nabi, saudara. Ini yang saya sebut dengan Bible study yang terpanjang dan terlama. Ya, ia menjelaskan. Setelah itu, ayat 30 dikatakan Yesus menggunakan pengalaman rohani untuk mengingatkan kembali. Dari human word, dia masuk ke spiritual word, divine word. Ayat 31, mata terbuka. Mata terbuka ini adalah saya sebut dengan intervensi Allah melalui Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Ya, nah itu sebabnya setelah kita membaca secara manusia, maka kita perlu masuk ke pemahaman yang lebih dalam, menggumuli bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa pergumulan bersama dengan Tuhan, maka mata kita tetap menjadi buta. Kita butuh penyingkapan. Ya, tindakan Yesus untuk menyingkap mereka adalah dengan cara apa, saudara? Menggunakan pengalaman rohani.
Setelah itu, ya, terbukalah mata mereka. Ada banyak cara untuk mengingat pengalaman rohani. Melalui cerita orang, melalui berdoa, melalui peristiwa-peristiwa atau upacara-upacara. Ini semua adalah contoh-contoh bagaimana firman itu bisa tersingkap. Setelah firman itu tersingkap, iman mereka diteguhkan. Tadinya mereka keluar dari Yerusalem, sekarang mereka balik ke Yerusalem. Setelah mereka balik ke Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Mereka bersaksi. Nah, dari poin-poin ini ya saudara, saya melihat ada dua metode yang gampang diingat yang bisa kita pakai. Pertama, yang saya sebut dengan metode SOAP. Scripture, Alkitab. Observation, penyelidikan. Aplikasi. Lalu kemudian mendoakan apa yang semua kita dapat. Ya. Nah, Pendeta Gideon Ang memberikan kepada saya metode yang kedua, yaitu disebut dengan metode yang lebih singkat. MAP. Memorize, analyze, and personalize. Memorize itu berarti baca dan diingat. Analyze itu berarti meneliti. Personalize itu berarti hidup, nyatakan firman tersebut. Nah, ini lebih lengkap sedikit dibandingkan dengan metode dari Lectio Divina tadi. Jadi, sebenarnya metode Lectio Divina buat saya nggak masalah asal di tengah-tengahnya harus ada unsur satu lagi yang saya sebut dengan observation or analyze. Menyelidiki, meneliti. Ya, karena Allah tidak pernah mengatakan bahwa akal ini tidak digunakan. Akal ini harus digunakan untuk meneliti kebenaran tersebut. Ya, 2 Timotius 3:16 itu jelas. Ya, ada unsur rohani, ada unsur manusiawi dalam meneliti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, metode ini kalau kita praktekkan, maka kita mempunyai kemampuan untuk apa, saudara? Untuk mendapatkan makanan rohani. Ya, nah sekarang saya akan melakukan praktek. Orang membaca Alkitab, lalu saya tanya. Ya, saya tanya spontan. Waktu saya tanya spontan, dia tidak sempat lagi untuk membaca Alkitab. Dia tidak sempat lagi untuk apa? Untuk membuka tafsiran, tanya orang dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kali yang kedua, salah seorang dosen akan menjelaskan ayat ini berdasarkan penelitian dia, pengetahuan yang dia miliki. Nanti akan ada beda hasil penelitiannya. Saya tidak membahas Maleakhi 3:10 tentang perpuluhan ya. Ini saya cuma ambil contoh saja. Saya ambil contoh ya. Baik, di kelas ini banyak sekali murid-murid yang sedang duduk mendengarkan pengajaran saya. Ya, saya ambil Dora, sini Dora. Ya, Dora. Di sini ada 20 orang mengikuti kelas ini. Dora, di sini Alkitab ya. Oke, kemari sedikit supaya kamu dilihat. Ini namanya Dora. Doraemon saudaranya. Baca ayat 10, Dora. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah berbeda. Pak, sini orang yang pegang Pak. Adoan orang ketok. Perbedahan raan supaya ada persediaan perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan
semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Oke, Dora, kamu udah baca ini ya. Apa arti ayat ini buat dirimu? Coba Pak, tengok lagi Pak. Bawalah seluruh persembahan. Spontan saja jawab, Dora. Jelas? Bawalah seluruh persembahan dalam siapa punya ya? Oke. Apa yang kamu dapat? Sebagai ucapan syukur ya Pak. Bawalah persembahan perpuluhan. Apa yang kamu ngerti dari ayat ini? Bawalah berikan. Oh diri ya boksu. Rugi dia. Nangis dia. Satu dua kalimat saja. Bawalah. Nah, saudara, orang awam waktu membaca ini, ya pertama dia nangkep, oh ya kasih persembahan, persepuluhan, supaya apa? Supaya diberkati, ya, diberkati toh. Bukalah tingkap-tingkap langitmu ya, supaya diberkati. Nah, kalau ini digumulkan, berarti persembahan itu Sebagai imbauan. seperti apa? Pancingan toh? Seperti pancingan. Nah, Ya, perlu supaya dapat berkat kan? Nah, perlu nggak kita meneliti lebih dalam? Kita perlu meneliti lebih dalam supaya jangan sampai salah, begitu toh? Jangan sampai salah. Jangan sampai kita memberikan persembahan itu supaya memancing Tuhan. Nah, seperti dalam ini, seperti apa, saudara? Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Pendeta Gideon. Silakan. Terima kasih, Dora. Iya, baik, saudara ya. Ini karena waktu ini. Sebenarnya saya biasa mengajar hermeneutik, saudara ya. Mungkin saya singgung sedikit. Sebetulnya saya hermeneutik itu ada, nah ini jadi kelas ini, saudara, memang kelas juga ya. Ada 5, saudara ya. Jadi literal, baca dulu hurufnya. Ya, jadi huruf itu kalau dibaca, saudara, itu Alkitab indah. Banyak orang nggak suka baca Alkitab. Kalau saya suka baca hurufnya dulu ya. Lalu setelah itu baru secara tata bahasa, ya, gramatikal. Lalu kontekstual. Kontekstual itu konteks perikop, lalu konteks pasal, konteks itu adalah kontekstual itu ruang lingkupnya. Jadi ayat sebelum dan sesudah, lalu historical, ya, latar belakang sejarah, lalu kultural. Nah, ini paling sederhana 5 ini. Ini kalau mau belajar sedikit ya mengenai tafsiran paling sederhana ya. Tadi Boksu Slamet memakai yang disebut tadi SOAP itu ya. Nah, saya suka pakai disebutnya itu OIA, observasi, interpretasi, aplikasi ya. OIA bahasa Indonesia jadi pakai SOAP tadi ya. Nah, saudara kalau melihat ayat di sini itu memang kebetulan kitab Maliaki ini singkat ya. Singkat. Jadi cuma 4 pasal. Nah,
kalau Anda melihat konteks di sini, sebetulnya latar belakang kitab Maleakhi itu adalah sama, saudara ya, khususnya di dalam pasal yang ketiga itu sama dengan, nah ini agak sedikit, kitab Esra pasal 9-10 atau Nehemia pasal 8-13. Nah itu adalah tentang orang Israel yang tidak taat, orang Israel yang backslidden, yang menyimpang, yang apa seperti tanda kutip menyimpang itu ya seperti murtad dalam arti tidak taat begitu ya. Nah, ini di situ begitu konteksnya. Makanya Tuhan mengatakan itu ayat 10 kan, kalau sudah perhatikan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan di rumahku dan persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Nah, kalau saudara baca pasal 2-nya ayat 2, itu sebetulnya kalau tidak taat dihukum. Nah, itu konteksnya begitu, saudara. Karena ini dianggap umat Israel adalah umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan. Jadi Anda mesti ingat itu ya. Jadi sudah mengalami berkat Tuhan sebetulnya. Nah, jadi itu ya. Nah, ini dikatakan lagi seluruh persembahan persepuluhan. Nah, memang saudara kalau berdasarkan sejarah bangsa Israel, nah ini memang kalau mengenai persembahan persepuluhan itu saya memang tadi biasanya saya sudah simpulkan ini ya, tetapi karena tadi Bu Selamat minta sedikit ada latar belakang. Nah, itu kalau di dalam latar belakang perjanjian lama itu memang hukumnya wajib, saudara. Ya, hukumnya wajib memberikan persembahan persepuluhan dan orang Israel itu mengerti. Ya. Nah, kalau di dalam perkembangan sejarah, nah ini historical ini. Di dalam abad pertengahan, maka persembahan itu intinya seluruh itu pertama-tama ada seluruh 1/10 dari seluruh penghasilan sebetulnya. Nah, seluruh penghasilan itu adalah ada yang disebut predial. Predial itu adalah yang ada hubungan dengan hasil tanam-tanaman. Jadi hasil sawah ladang begitu ya, hasil tanaman terutama tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu disebutnya persembahan. Nah, ada yang kedua personal. Kalau personal itu penghasilan dia kerja, labor, ya. Nah, yang ketiga itu adalah yang disebut mix. Mix itu kalau dia peternakan, saudara. Peternakan itu artinya tadi kan tumbuh-tumbuhan, sekarang peternakan, ya. Nah, ini kalau berdasarkan sejarah, jadi persepuluhan itu dalam perjanjian baru, dalam abad pertengahan itu bisa tiga-tiganya. Jadi pokoknya intinya satu, saudara, 1/10 dari yang saya dapatkan. Nah, lalu dihubungkan dengan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu, nah kalau kita katakan, nah setelah 5 yang dasar ini, kita bisa masuk secara theological. Theological itu artinya kesimpulan dari semua ayat-ayat yang menjadi doktrin, dari doktrin menjadi teologis. Nah, biasanya kita kalau sudah belajar teologi, ya, ini tadi dibilang Boksu Selamat 20 tahun, itu biasanya saudara kita langsung masuk ke hal teologis yang disebut ensiklopedik hermeneutik. Jadi dari Alkitab langsung masuk nanti ke teologis ya dan seterusnya. Nah, itu secara singkat demikian. Nah, sebetulnya saya mau menghubungkan dengan yang katanya saudara ya pada waktu mengenai persepuluhan itu ada yang tanya. Saya dapat WhatsApp nih, langsung aja Boksu Selamat di sini aja sekaligus ya. Itu Pak, apakah kalau saya persembahan persepuluhan itu saya tidak kena COVID, Pak? Katanya ada kesan begitu, walaupun itu tidak disebut, saudara ya. Tapi kan kesimpulan dari keseluruhan, nah ini yang bisa salah tafsir ini, saudara ya. Sebetulnya waktu yang lalu Boksu atau Pastor Mark sudah mengatakan sebetulnya kita mempersembahkan sepuluhan, tadi Boksu Selamat katakan bukan pancingan, saudara. Namanya 1/10 dari yang ada. Berarti kita sudah diberkati. Nah, itu betul jawaban Pastor Max itu. Jadi sebetulnya ini adalah bersyukur ya. Jadi nah kalau saudara mengingat, saya pernah memberikan renungan di hari Selasa dan Jumat, yaitu yang disebut dengan teologi pelayanan. Nah, kalau saya sudah masuk ke teologi nih, saudara ya. Teologi pelayanan atau teologi syukur. Nah, sebenarnya persembahan itu adalah satu syukur. Nah, bukan pancingan ya. Nah, ini jadi panjang nih, saya nggak mau ambil porsi Bapak nih. Jadi karena tadi adalah sedikit latar belakang. Nah, jadi itu seluruh persembahan persepuluhan. Nah, jadi orang Israel pada saat itu, saudara, dia tidak setia. Dia tidak bawa seluruhnya. Ya. Nah, bahkan kan di dalam perjanjian baru ada contoh juga Anania Sapira, dia bilang seluruhnya, padahal tidak, sampai dihukum oleh Tuhan. Nah, pada zaman itu memang demikian. Ya. Nah, walaupun dalam perjanjian baru, persembahan kita bukan 1/10, tapi seluruh hidup kita, saudara. Nah, akhirnya penerapan masa kini adalah, kalau 1/10 saja kita tidak persembahan kepada Tuhan, tidak mungkin seluruh hidup, saudara. Jadi paling minimalnya itu 1/10 itu tadi, persepuluhan. Ya, nah kita kembali lagi. Apakah kalau persembahan persepuluhan tidak kena COVID? Tidak begitu, saudara. Ini kan syukur kita. Ya,
Sebelum lama ini ada seorang ketua sinode di Jakarta ya. Itu dia orang yang setia, mempersembahkan seorang awam yang hidupnya cukup, tapi dia kena COVID, dia akhirnya meninggal, sudah. Nah, saya ingin mengatakan tidak begitu, ya. Walaupun kita tadi kan persembahan persepuluhan itu kita lakukan karena syukur, ya. Jadi teologi syukur, teologi pelayanan, itu sudah bisa lihat ya di dalam YouTube yang lalu pernah ditayangkan di hari Selasa mengenai yang saya sebut ada 5: refleksi, reaksi, glorifikasi, proklamasi, dan partisipasi. Jadi persembahan syukur itu dari hati. Jadi kita bukan dipaksa, kita memang rindu bersyukur. Nah, maka itu pertobatan itu diingatkan kembali. Nah, melalui membaca Alkitab sebetulnya. Buat Tuhan itu, nah saya boleh katakan dengan sederhana, from the heart of faith, kalau orang yang mempersembahkan syukur sama Tuhan, karena dia kenal Tuhan, saudara. Dia ingin bersyukur. Lalu, sebagai with love of thanksgiving, dengan kasih yang dari syukur, lalu for God's glory as a testimonial. Jadi sebagai satu syukur pada. Mungkin begitu Bu Slamet ya, ini kepanjangan ya saya. Tapi saya ingin mengatakan hal itu. Ya. Jadi kalau kena COVID itu kan saudara tinggal itu diizinkan Tuhan dalam arti kalau kita tidak jaga kesehatan. Ya, jadi kan itu juga sudah dibahas ya. Kita sakit itu kemarin Boksu siapa itu Ari sudah bahas, saudara. Jadi ada kalau pengertian yang salah yang selalu katakan karena dosa, bisa karena dosa. Ya karena ketiak. Tapi bisa juga karena tadi saudara, karena alam. Nah ini kali ini COVID ini karena alam ini, karena penyakit yang sedang dicari ini, ya. Nah tapi bisa, kalau karena dosa bisa karena hukuman Tuhan, ada itu yang karena hukuman Tuhan. Tapi juga ada yang karena alam, karena bencana alam, karena banjir, dan ini karena COVID ini pandemi, ya. Tetapi juga bisa karena perang kita kena menderita. Nah, bisa juga yang terakhir karena kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Nah COVID ini juga bisa begitu, saudara. Ya, menurut saya. Nah, jadi karena itu kita jalankan tanggung jawab kita. Jadi tidak ya. Jadi kita bukan karena persembahan 10 dan bebas COVID, tidak, saudara ya. Walaupun kita tahu bahwa kita jaga kesehatan, Tuhan yang jaga. Ya, oke begitu Bu Slamet. Silakan. Ya. Dari contoh ini, saya ingin mengajak kita bukan kembali membahas kepersepuluhan, tetapi betapa pentingnya kita mempelajari firman Tuhan. Karena kalau kita baca tanpa mengerti konteks, sejarah, dan sebagainya, jadi ayat ini kita mengerti bahwa kalau kita nggak kasih, Tuhan nggak berkati. Ya, kalau kita kasih, nanti pasti nggak ada sakit penyakit. Ini repot kalau punya pemahaman semacam ini, begitu. Ya, nah, tetapi hanya mengerti saja juga tidak cukup. Kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan firman Tuhan tadi. Ya, ini satu contoh, ya, satu contoh. Karena waktu yang terbatas, saya tidak membuka diskusi untuk contoh yang lain. Saya akan lanjutkan. Oke, kita terima Alkitab sebagai divine word, kita juga terima Alkitab sebagai human word. Nah, bagaimana dalam praktik sehari-harinya kita mau memulai, cara memulainya? Tentu peserta-peserta rindu ya, kapan ya saya bisa mendapatkan pemahaman seperti Boksu Gideon, boksu-boksu yang lain, begitu ya. Bisa nggak kira-kira saya mendapatkan pemahaman yang dalam seperti itu? Jangan khawatir, saudara. Ya, itu tergantung bagaimana cara kita memulainya. Saya tanya, kalau kalian diberi satu ekor ayam, lalu keluarga yang kalian jaga nggak ada gigi, masih bisa nggak memanfaatkan ayam satu ekor ini? Bisa buat sup. Mereka pintar jawab tuh, bisa dibikin sup. Ya, bisa dibikin sup. Lalu kalau keluarga yang kalian jaga ini bayi semua, bisa nggak? Bisa. Dibikin bubur ayam. Bisa, katanya ayamnya dicincang sampai hancur. Ya. Kalau keluarganya seperti kalian semua, diapain ayam ini? Masak kari. Nah, dia bilang langsung dibikin kari, dibikin ayam panggang, dibikin rica, dan sebagainya. Materinya apa? Materinya ayam dong. Materinya buat yang baru lahir barangkali cuma diambil kaldu-kaldunya, ya. Buat yang sudah besar, boleh ayamnya direbus, dipanggang. Buat kakek nenek, ayamnya dimasak empuk banget seperti itu ya.
Bisa toh? Nah, sekarang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan berapa lama? Jangan khawatir saudara. Alkitab itu bisa menjadi susu, Alkitab itu juga bisa menjadi makanan yang keras bagi kita anak-anaknya. Ya, bisa semua. Itu sebabnya untuk pemula setelah kita percaya Tuhan Yesus, ya, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita belajar dulu dasar atau prinsip iman Kristen. Saya bersyukur Pendeta Gideon Ang selalu mengingatkan kita mau membuka kelas katekisasi. Pak, saya sudah jadi anak Tuhan kok katekisasi lagi? Pertanyaannya, kamu mengerti nggak dulu yang kamu pelajari di katekisasi? Jangan-jangan karena ngebet mau nikah, cepat-cepat katekisasi supaya dibaptis begitu. Ya, apa yang dikatakan oleh pengajar, ya, habis itu nggak ngerti semua begitu ya. Saya di katekisasi tahun 87. Ya, di katekisasi tahun 87, tahun 88 awal saya udah lupa apa yang saya pelajari. Sekarang saya ingat semua karena saya sudah belajar berulang-ulang begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar kitab Injil. Belajar mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itu ulang-ulang baca, ulang-ulang baca, ulang-ulang baca. Nah, setelah itu biasakan mencatat apa yang ditemukan. Lalu menjalankan apa yang dicatat. Mencatat apa yang ditemukan dan menjalankan apa yang dicatat. Ya. Nah, mulai menghafal ayat-ayat kunci, mulai membagikan apa yang ditemukan. Intisarinya ada satu metode baru yang saya dengar, yang saya sebut dengan Discovery Bible Study. Prinsip membaca Alkitab menurut metode Discovery Bible Study ini dikembangkan oleh grup DMM, di Dynamic Discipleship Making Movement. Dia bilang prinsipnya sederhana, dari kepala turun ke hati, dari hati menggerakkan kedua tangan, dari menggerakkan kedua tangan menggerakkan kedua kaki. Apa yang kamu lihat, temukan, simpan di dalam hati, salurkan dengan kedua tangan, dan bagikan kepada orang lain. Ini metode DBS. Ini metode DBS. Ini suara siapa yang masuk ya? Tolong Yanti. Ya. Nah, itu metodenya. Kalau kita menggunakan metode ini, maka setidaknya kita sudah mulai tahu bagaimana cara membuka Alkitab dan mulai menyenanginya. Namun, jangan khawatir, ada poin yang ketujuh yang ingin saya bagikan. Kita ada Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Minta tolong, Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu. Lalu yang kedua adalah bantuan peran manusia. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16, Tuhan memanggil rasul-rasul, nabi-nabi, ya penginjil, gembala, dan guru agama untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Di gereja ada gembala, ada guru-guru agama yang bisa membantu kita. Ya, mereka yang sudah berjalan lebih dahulu mengkhususkan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan, belajar 5 tahun. Mungkin cara membawakannya belum terlalu lancar, tetapi setidaknya ilmu yang mereka dapat lebih banyak dari orang yang tidak belajar. Itu sebabnya mereka boleh menjadi pembimbing buat kita. Ya, kalau kita punya prinsip Matius
7 ayat 7. Cari, ketuk, minta, maka kita akan mendapatkan. Demikian juga kiranya kita punya hati terhadap kebenaran firman Tuhan. Cari, gali, bertanya, maka Tuhan akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran tersebut bagi kita. Ya. Nah, akhir kata, saya ingin katakan bahwa WLM sebagai partner, ya, Wonderful Light Ministry sebagai partner kita. Study for mission, belajar, diperlengkapi, dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. WLM sebagai partner. Visi kita apa? Making actual, active, and attractive Christian believer and pastor. Misinya study for ministry. Kita hadir untuk menjadi partner bagi jemaat supaya kita sama-sama menyinari terangnya yang ajaib. Kegiatan WLM ini sudah selesai 8 sesi. Ke depan, WLM akan membuka kegiatan-kegiatan lain, khususnya kegiatan yang bersertifikat yang lebih dalam lagi. Ya, intinya apa? Supaya kita semua bertumbuh. Bertumbuh itu harus bertumbuh berbuah. Buah pelayanan itu tujuan akhir. Yang di depan, saya katakan di bagian depan ada 4 hal tadi. Cinta Allah, serupa dengan Kristus, kuat dalam menghadapi serangan-serangan iblis, bertumbuh dan memberikan buah. Finally, I will say, reading Bible is not only for information, but for transformation. Tuhan Yesus memberkati. Ceramah saya sampai di sini. Silakan kita buka dan nanti nih tugasnya nanti kita bahas nanti tugasnya. Ya, kita buka dulu ruang tanya jawab dan diskusi. Silakan. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan boleh raise hand langsung atau bisa melalui kolom chat ya. Bisa langsung bertanya, raise hand, atau bisa melalui chat ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, mungkin sambil menunggu yang bertanya, saya akan memberikan beberapa pengumuman ya. Sebentar ya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Oke, ya. Yang pertama, WLM akan memberikan sertifikat kepada para peserta ya. Nah, ini nanti kita akan melakukan penyerahan sertifikatnya secara simbolis kepada beberapa peserta yang di Hong Kong langsung ya. Nah, WLM akan memberikan 2 jenis sertifikat. Yang pertama itu adalah untuk peserta murid ya. Kita akan memberikan sertifikat gold ya. Karena yang murid ini selain harus mengikuti 8 kali, mereka juga harus mengerjakan tugas, pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, yang lebih dari 6 kali mengikuti akan mendapatkan sertifikat kehadiran, certificate of attendance ya. Nah, untuk sertifikat ini, jadi supaya sertifikat ini tidak salah nama, saya mohon kerjasama para peserta untuk mengupdate data peserta WLM ya, data pesertanya itu. Jadi Bapak Ibu silakan akses ke https://link.tr.ii/WLmin ya. Nah, itu ada menu update data peserta ya, update data peserta tadi. Nah, nanti itu Bapak Ibu silakan isi nama lengkapnya, nomor handphonenya, tanggal lahir juga boleh dilengkapi untuk database peserta ya. Nah, selain itu saya akan menampilkan juga update tentang website kami.
bisa subscribe, langganan newsletter atau join WA group. Sampai saat ini newsletter itu selalu diupdate setiap hari ya oleh para pembicara kita. Oke, nah nanti kami juga mau meminta bantuan Bapak Ibu sekalian yang melihat, yang membaca newsletter kami. Bapak Ibu juga bisa membagikannya ya melalui tombol WhatsApp atau melalui tombol Facebook. Kalau Bapak Ibu saat ini mendapat banyak sekali berkat dari acara WLM ini, nah Bapak Ibu juga bisa membagikan informasi tentang ini, isi renungannya, ya kepada teman-teman melalui WhatsApp atau membagikannya lewat media sosial Facebook ya. Jadi di akhir setiap renungan di bagian bawah itu ada selalu tombol Facebook, Twitter atau WhatsApp untuk Bapak Ibu bisa membagikannya. Oke, ya. Nah itu pengumuman saya hari ini. Silakan kita kembali ke bagian tanya jawabnya ya. Silakan ya, apabila ada yang mau bertanya. Ini belum ada yang chat saya. Silakan. Nggak ada yang nanya ya? Semua udah pada ngerti atau semua sudah menjalankan? Yang mau nanya tuh ya, Tian. Enggak, Bapak, udah jelas maksudnya. Oh, ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya dulu ya mau mulai tanya ya. Biasanya kan ya memang kan kita sudah tahu bahwa kita harus seimbangin antara human divine word sama human word gitu ya. Nah, tapi pada prakteknya kan memang seringkali condong ke salah satu gitu ya. Kalau saya suka dengar kalau di STT kan kami tiap hari chapel. Nah, terus tiap minggu ada ruang kesaksian. Mereka suka kesaksian bahwa oh iya kok kering ya baca Alkitab ya gitu ya. Jadi ya padahal kan mahasiswa sekolah teologi itu kan diperlengkapi sekali gitu untuk mengerti Alkitab. Tapi kenapa jadi mereka lebih sering merasa kering ketika membaca? Mungkin Khusus Selamat bisa bagikan beberapa tips gitu untuk kami gitu. Orang kering waktu membaca Alkitab, kemungkinan ya, dia bacanya pakai otak, nggak pakai hati. Itu pertama. Makanya kalau kita baca Alkitab yang mulai dengan doa, tunduk. Tuhan pimpin aku. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, kering membaca Alkitab karena dia kebanyakan ilmu tetapi tidak menjalankan. Ya, tidak menjalankan. Nah, itu 2 poin itu. Jadi kalau dia penyerahan kepada Roh Kudus, dia menjalankan, dia akan menjadi haus dan lapar. Dia akan menjadi haus dan lapar. Belakangan ini ketika masa COVID datang ya, saya terus menggali firman Tuhan. Saya bersyukur kebetulan saya kan membawa firman Tuhan tentang Mazmur 119. Saya bagi menjadi 22 kitab. 1 minggu 1 kali, saya butuh 22 minggu untuk selesai itu. Nah, di situ saya mendapatkan isi dari Alkitab di masa yang pas ini. Karena memang saya haus dan lapar. Gitu. Kira-kira begitu. Halo Suryanto. Ya. Ya, saya mau kasih masukan dengan pertanyaan kamu ya. Ya. Saya pikir itu ada satu ayat dari Mazmur 1 ayat 2 dikatakan bahwa firman Tuhan itu kita renungkan siang dan malam.
ya. Ya supaya, tapi ya firman Tuhan apa yang kita renungkan siang malam, kadang-kadang seperti tadi kamu katakan, kalau Pasal katakan kalau nggak lapar ya mau makan apa, ya toh. Nah, bagaimana supaya kita bisa lapar, ya kita harus punya satu sikap yang kritis, ya. Kita dengar firman Tuhan, kita boleh jangan selalu pikir wah itu pendeta ngomongnya pasti 100% benar. Enggak. Kalau kamu rasa nggak setuju, ya pikirkan, ya toh, lawan dia, ya toh. Dengan demikian itu apa yang kamu tidak setuju itu akan kamu ingat seumur hidup kamu, ya. Saya waktu sekolah di Iman, ya, saya angkatan pertama, tapi angkatan saya yang keempat itu ada dua lawan debat saya, satu namanya Hengki Cahyadi, satu lagi namanya Suhento Liao, ya. Kita kalau makan itu, waduh, ribut aja itu, ya. Nah, karena ribut kita debat-debat, pengen tahu jawabannya. Sampai kadang ibu asrama suruh kita tidur jam 10, tidur. Kita tidur jam 11 bangun lagi. Ngapain? Cari jawaban karena biasa mau debat nih sama di ruang makan nih. Nah, itu yang membuat saya jadi apa? Jadi saya sangat tertarik sekali, ya. Nah, itulah seperti waktu saya ceramah tentang penginjilan, ya, ada satu orang bertanya, dia nggak setuju dengan apa yang saya katakan bahwa di sorga ada penyesalan, ya. Saya percaya orang itu akan ingat seumur hidup pembicaraan saya. Kenapa? Karena dia betul-betul memperhatikan, gitu. Nah, belum tentu bahwa dia nggak setuju, dia benar, belum tentu. Tapi dia perhatikan, ya. Kalau dia nggak setuju, dia lawan. Sebab itu waktu saya dengar ada yang tidak setuju saya, hati saya sebetulnya senang. Berarti ada yang dengar nih gue nih, daripada semua ya enggak. Ya. Nah, sebab itu kalau kamu bikin perdebatan, ya, sampai kalau jangan sampai berantem, ya. Jadi bermusuhan di dalam doktrin bagus, ya. Artinya bersahabat, ya, tukar pikiran gitu, ya. Ini yang saya pengalaman saya, ya, membuat saya jadi rindu sekali akan firman Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, ini ada Boksu Ari juga mau menanggapi juga. Silakan Boksu Ari. Saya mau mengendorse, ya, apa yang disampaikan Boksu Selamat ini satu bagian yang penting, yang kalau saya boleh lihat, yang sudah dibuang oleh orang-orang Injili, ya, yang selalu menekankan aspek kognitif, ya. Dan ini mutiara yang terhilang ini digali kembali. Kenapa? Karena metode Lectio Divina ditambah lagi penjelasan dari Boksu Selamat itu akan sangat menolong kita. Seperti brosur tadi, ya, Pak Suryanto bilang, itu akan membuat kita menjadi haus dan rindu untuk mencari, ya. Jadi Lectio Divina, saya sendiri mendapatkan materi ini waktu saya ambil Emin di Bandung, dan juga saya pergi ke Girisonta, ya, di Ungaran sana belajar, dan juga ke Tumpang, ya, dekat Malang sana. Jadi kalau belajar hal gini memang teman-teman kita yang di Katolik mereka lebih banyak menggumuli masalah seperti ini. Bukan berarti kita tidak, ya. Dari Boksu Selamat kiranya boleh men-trigger kita untuk apa? Untuk belajar, ya, belajar merenungkan firman Tuhan dan diisi dengan pengertian-pengertian teologi yang mendalam dari Boksu Gideon tadi, sehingga kita punya kepala bisa isi banyak, hati kita pun semakin besar, sehingga tangan dan kaki kita bisa berjalan untuk apa? Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, terima kasih Boksu Selamat, ini bagian yang penting buat kita, bukan hanya tahu, tapi kita sungguh-sungguh tahu dan melakukannya. Terima kasih. Iya. Tadi saya juga mendapat sesuatu dari yang ilustrasi yang Boksu Selamat tadi katakan, ya, bahwa tadi waktu tanya tentang daging ayam tadi, ya, saya yang nggak pernah masak nggak tahu mau diapain, tapi yang peserta yang di Hong Kong langsung tahu, oh ini dibikin sup, ini dibikin kari, apa segala macam. Kenapa? Saya melihat bahwa mereka sering mempraktekkan. Jadi saya pikir juga kita belajar firman Tuhan juga butuh terus berlatih, ya. Saya mungkin jadi semakin kita sering menggali Alkitab, semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca firman Tuhan itu, ya.
Oke, ini ada satu pertanyaan nih, Boksu. Selamat dari Esni. Ya, saya sudah baca. Ya, silakan Boksu. Kenapa ada perbedaan pada waktu membaca Alkitab ketika kita buka di awal aktivitas di waktu pagi, begitu fresh, namun di waktu malam begitu beda ya. Macam-macam manusia, ada yang bilang baca Alkitab tuh di pagi, ya. Ada yang bilang doa pagi lebih baik daripada doa malam. Tapi ada orang bilang, saya ini manusia malam. Malam tuh sepi-sepi, enak buat saya, begitu ya. Mungkin karena si Mas Esni ini adalah orang yang bekerja, jadi begitu dia melek mata, kalau dia baca kan tenaganya masih full. Tapi kalau malam hari tenaganya sudah habis begitu. Ya, baterainya sudah habis begitu ya. Nah, jadi cocok buat beliau yaitu bacanya pagi hari. Ada orang yang pagi itu belum bisa ngapa-ngapain. Malam dia kayak tikus, kayak kelelawar, terang gitu ya. Nah, jadi ada orang bilang manusia malam dan manusia pagi. Ya waktu ya nggak jadi patokan begitu ya. Kalau saya manusia rohani, siang malam oke. Sambil masak isi saya bilang begitu. Ya. Oke. Ya, ini ada Dina yang mau bertanya, silakan Dina. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau bertanya. Saya melayani orang-orang yang sedang sakit, Boksu Selamat. Apakah saya kedengaran? Ya, dengar. Oke. Saya melayani orang-orang yang sedang sakit dan mereka terminal illness. Nah, di situ saya mengedukasi mereka untuk mereka mencintai firman dan mereka punya waktu-waktu untuk bersate, jadi bersaat teduh begitu ya. Jadi ketika mereka sakit, saya mengedukasi mereka tetap memiliki waktu khusus untuk mereka bersaat teduh. Nah, kesulitannya terkadang ada, saya menemukan kesulitan ketika mereka diedukasi seperti itu, mereka memiliki kesulitan begini. Saya lebih baik baca seperti Koping Ho, seperti Harry Potter begitu. Dan mereka bilang itu sebagai hiburan buat mereka. Kalau baca Alkitab saya jadi ngantuk, saya jadi tambah sakit semua begitu, Boksu. Bagaimana untuk mencerahkan mereka supaya mencintai firman? Terima kasih, Boksu. Pertama, ya ini agak sedikit terlambat karena orang ini dia belum tahu cara menikmati Alkitab. Ya. Dan banyak orang Kristen disuruh baca Alkitab tetapi tidak diajar cara menikmati Alkitab. Jadi kita perlu ajarkan ke jemaat cara menikmati Alkitab begitu. Kalau Pak Max cara menikmati Alkitab itu dengan cara berdebat. Dia belajar, dia gali gitu ya. Kalau saya cara menikmati Alkitab ya karena saya seminggu khotbah 3 kali ya saya harus menikmati ya. Menikmati Alkitab terus saya baca lagi, nikmat sekali begitu. Nikmat sekali. Nah, sementara kondisi orang ini sudah terminal ill begitu. Terminal ill begitu. Jadi susah sekali untuk kita balikin yang pertama. Susah balik pertama, karena itu kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, ya kita bantulah dengan memberikan kepada dia renungan-renungan, cerita-cerita di dalam Alkitab, yang kita harap lewat renungan dan cerita di Alkitab ini, satu membangkitkan minatnya, sekaligus memenuhi kebutuhannya. Ya, ada kelompok orang ini ya, suruh baca sendiri nggak mau, tapi begitu kita ceritakan, dia senangnya minta ampun. Jadi mau nggak mau kita sebagai gembala, ya, kalau dia nggak mau pergi cari makan sendiri, saya bantu anterin dulu dan makanannya.
Sampai setelah dia ketagihan baru kita bilang, lain kali lu beli sendiri di sana. Ya. Nah, kalau dia sudah ketagihan, lain kali kita bilang lu cari sendiri di Alkitab ini. Nah, kira-kira begitu, Dina. Seperti guru sekolah minggu ya. Macam-macam tekniknya. Ya. Ya, saya terima kasih untuk pencerahan tadi yang soal ayam juga. Saya baru dapat pencerahan baru lagi. Terima kasih, Boksu. Ya, ya, oke. Nah, sekarang saya jawab ya. Kita kembali pada Alkitab yang sudah kita terima bagi orang yang sedang mulai sungguh-sungguh, bagaimana menganjurkan mereka membaca. Haruskah mulai berturut dari kejadian dan sebagainya. Nah, ini Stella harus ulang lagi dengar yang saya baru ngomong. Ya, tadi saya udah bilang kan, belajar doktrin dasar, mulai dari kitab-kitab Injil, ya, dari situ lebih dahulu begitu. Ya, saya udah jelaskan yang ini. Itu sama kayak saya, Romo. Saya paling malas baca yang di Perjanjian Lama itu. Apalagi yang tentang pembangunan Bait Allah itu ada ukuran-ukurannya kan. Jadi kayak malas banget baca itu. Jadi otak kita kayak ikutan ngukur, mikir gitu. Ini berapa kayak gitu. Iya, jadi kayak ini lebih enak baca di kayak macam milih-milih mau baca firman Tuhan gitu. Itu gimana, Romo? Paling enak tuh PB lah. Ya, buat para pemula, saya nggak anjurin Anda baca kitab Imamat. Ya, maksudnya kayak perjanjian Lama gitu loh, Romo. Iya, termasuk pemula ya. Makanya sebelum membaca, ikutin dulu nanti di kemudian hari. Saya kan sudah pernah mengajar understanding Old Testament, ya. Cara membaca Alkitab Perjanjian Lama begitu. Kalau kita sudah tahu cara membaca Alkitab Perjanjian Lama, kita akan bisa menikmati. Itu aja. Kalau kamu nggak tahu cara buka duren, pasti kamu bilang durennya berduri begitu. Tapi kalau kamu tahu cara membuka duren, kamu bilang lain kali kasih saya lagi duren begitu. Ya. Nah, sementara kalau kita membaca di Perjanjian Baru, kita mengenal siapakah Yesus. Kenal dulu Yesus, lalu setelah dari kenal Yesus kita lihat, loh kok Yesus kutip Perjanjian Lama ya? Ada apa di Perjanjian Lama sehingga Tuhan Yesus kutip-kutip ini? Nah, dari situ kita mau tahu lagi. Oh, ternyata ceritanya begini ya, luar biasa. Tambah kita gali, tambah kita senang, tambah kita cinta begitu. Ya, kira-kira begitu. Ya, thank you. Karena waktunya sudah tinggal 5 menit, saya rasa kita harus masuk ke penyerahan sertifikat dulu, atau sebelum masuk ke penyerahan sertifikat, saya mau mendengar 1-2 orang memberikan kesan-kesannya selama ikut kelas ini 8 kali. Ya. Jangan lupa, Pak Ivan bilang nanti kita foto bersama walaupun lewat Zoom. Ya. Ya, yang memberikan kesan-kesan dulu. Murid ya. Silakan. Ya, kalau Bapak Ibu dapat berkat dari eventnya WLN, silakan bagikan kepada yang lain. Ada yang mau dimulai duluan, silakan. Pak Timbul, bisa minta bilang Pak Timbul itu. Salah satu Pak Timbul. Pak Timbul. Boksu Gideon request Pak Timbul. Ayo. Halo? Ya. Pak Timbul. Ya. Kayaknya ini pelajaran sungguh menarik ya. Walaupun kadang-kadang saya suka mendengar akan firman Tuhan itu dalam saat-saat seperti ini, umpamanya dari pendeta Stephen Tong, terus dari yang Pak Yakub gitu. Itu mungkin pengajaran mereka akan lebih dalam ya. Tapi saya dengar bagian ini kayaknya ya cukup praktis-praktis saja dalam keadaan seperti sekarang ini. Bagi orang-orang Kristen kadang-kadang makin kita mendalam, makin kita kurang begitu ngerti gitu. Jadi yang praktis-praktis begini ya membawa kita, oh tahu caranya begini.
Ya kan, kehidupan kita seperti ini yang harus kita jalankan. Seperti barusan diajarkan mengenai merenungkan firman Tuhan. Ya kan? Itu pada dasarnya saya udah tahu dari dulu gitu ya. Tapi begitu diingatkan kembali, oh iya asal-asalnya mestinya begini gitu. Ya kadang-kadang kita menggali, merenungkan gitu. Ya kadang-kadang kita juga suka sulit ya. Ini apa maunya di sini gitu. Kadang-kadang kita suka mikir sendiri. Ini maunya Tuhan di dalam ayat ini apa? Kadang-kadang saya juga cari-cari susah ketemu gitu. Nah itu yang sebenarnya bagus bagi kita ya untuk merenungkan semuanya ini. Kadang-kadang perpuluhan. Nah bagaimana itu kita harus jalankan. Ya kan? Nah pengenalan penginjilan. Itu bagus. Saya ngelihat semuanya ini kayaknya walaupun kelihatannya hanya bagi saya itu dasar-dasar gitu, tapi itu bagus sekali itu bagi saya. Ya kan? Mengingatkan kembali, oh pada dasarnya dulu seperti begini. Dan sekarang kita lebih ngerti, ya belajarlah kita untuk mengetahui keberadaan kita yang sesungguhnya, dan kita mengajarkan kedua tangan kita dan kaki kita untuk senantiasa bersaksi. Ya kan? Nah, di sini saya akan membagikan satu pengajaran ini hari ya beberapa saat ini kan kita menghadapi pandemik. Nah, ini apa yang saya pelajari dengan pandemik ini? Nah, saya pikir pandemik ini adalah satu pelajaran bagi kita yang Tuhan kehendaki kita untuk bersaksi. Ya kan? Nah, kenapa orang sering mengeluh, khawatir, gelisah akan menghadapi pandemik, apalagi sekarang dalam keadaan yang sangat-sangat benar-benar parah sekali, ya. Nah, di sini kita belajar, ya kan, apa rencana Tuhan. Sampai dikatakan ada pendeta saya masuk rumah sakit kena pandemik. Saya lagi berpikir dia begitu giat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam pandemik ini. Nah, sekarang dia kena pandemik, kena COVID. Ya kan? Wah, saya pikir ini satu pelajaran Tuhan yang sangat besar sekali bagi dia. Dia akan merasakan bagaimana dia kena COVID. Jadi bukan hanya dia mendapatkan teori aja, sekarang kenyataan dia mendapatkan COVID. Nah, itu yang Tuhan kasih ajarkan. Jadi semuanya itu akan lebih jelas. Ya kan? Itu yang pelajaran bagi saya yang saya dapatkan. Jangan kita mengeluh, jangan kita mengkhawatirkan. Apa yang harus kita dapatkan? Yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Ya itu mungkin yang saya dapatkan di dalam pelajaran ini. Ya, terima kasih. Satu lagi sebelum ditutup. Dari Singapura barangkali? Atau dari Makau? Kalau saya lebih ke, saya menyesal sih cuman ikut 6 ini promo. Kemarin kan 2 kali saya nggak ikut kan karena ada bertabrakan begitu. Jadi cuma 6 kali dan sangat-sangat menambah wawasan lagi dan sangat diberkati. Khususnya hari ini tentang persepuluhan itu merubah pola pikir begitu bahwa mengembalikan milik Tuhan bukan untuk mendapat berkat, tapi memang karena kita sudah diberkati, jadi kita wajib mengembalikan itu untuk Tuhan. Itu aja dari saya, Bapak. Romo, sorry. Ya. Nanti bisa salah sebut, mereka protes. Nanti bisa lihat juga rekamannya ya, walaupun cuma 5 kali, nanti yang miss bisa minta ke saya nanti rekaman untuk sesi-sesi yang terlewat ya. Ya, sudah Bapak, sudah ya. Terima kasih. Ya, silakan ada. Ya, sudah saya pikir perlu saya informasikan bahwa grup yang di Hong Kong mau minta Pak Max untuk menjadi mentor selanjutnya bagi jemaat supaya semangat dalam penginjilan. Barangkali setelah ini kita akan ada WhatsApp group dengan Pak Max sehingga Pak Max terus mementor, memotivasi dan membimbing dan memperlengkapi kami untuk bisa terus menjadi pelayan Tuhan dalam penuaian di Hong Kong. Pak Max, oke Pak Max? Siap Pak. Siap. Siap. Ya. Puji Tuhan ya. Sekarang kita mau menyerahkan sertifikat secara simbolis ya. Ya. Yang lain kami akan serahkan setelah acara ini.
sertifikat yang diserahkan adalah sertifikat kehadiran. Nanti sertifikat yang kredit itu baru diserahkan setelah semua PR terkumpul ya, murid ya. Saya panggilkan dulu Afli Juli Namenti. Tangan dong. Ya. Masuk ya. Duduk. Kalau berdiri nggak sini nih. Duduk. Kalau berdiri kita nggak cukup layarnya ini. Foto ya, di foto. Masuk sedikit lagi. Sebentar ya, saya bikin. Makasih. Angkat. Ya, nanti saya foto juga sekalian. 1, 2, 3. Ya, sudah saya foto. Ya. Yang kedua adalah si Red Naning Tias. Tepuk tangan, saudara ya, berikan applause. Nggak kelihatan itu fotonya. Geser sedikit. Iya. Ini masuk sini. Wajahnya ya masuk sedikit, iya. Naikin dikit. Naikin, iya. Oke, 1, 2, iya, sudah. Ya, beri tepuk tangan. Acara ini murni merupakan cinta kasih pengorbanan para pengurus WLM, mulai dari Pendeta Gideon An sebagai ketua, juga rekan-rekan yang lain yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan uang, khususnya Pak Ivan yang banyak mendukung secara materi. Kami tidak menulis berapa biayanya, tetapi apabila saudara tergerak untuk memberikan persembahan, boleh dikumpulkan. Dan hari ini saya sudah menerima persembahan $500 ya dari Naning untuk dipersembahkan kepada WLM, dan selanjutnya saya kumpulkan yang lain, lalu kita akan persembahkan dan akan kirim ke nomor rekening ini. Bagi saudara yang terbeban silakan, bagi yang belum juga enggak apa-apa ya. Tetap enjoy saja, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita masuk ke satu pengumuman bahwa doakan, kami juga akan menyelenggarakan WLM untuk Sydney ya, segera di Sydney, baik untuk para hamba Tuhan maupun untuk jemaat di sana. Dan akan ada WLM di tempat-tempat lain. Anda sudah mendapatkan berkat, mari kita bersama-sama belajar dan bagikan visi misi ini untuk ikut agar teman-teman yang lain boleh ikut di lain kesempatan. Baik, kita akan masuk dalam foto bersama ya. Masing-masing kalau tidak membuka HP-nya boleh ikut saya di sini. Kalau membuka HP-nya, buka videonya supaya wajahnya yang manis terlihat dengan jelas. Oke. Silakan buka kameranya semua. Buka kameranya ya. Harus buka. Aku ikut Babe. Oke. Urip aja. Aku ikut. Bunda sini. Buka, Mai, buka. Ferry bisa? Sedikit. Nggak dapat kameranya. Sebentar. Bunda Sudah? Sudah semua? Siap? 1, 2, Belum. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sudah. Andra, kamu cantik banget. Iyalah. Halo Singapura, halo. Halo Singapura. Kita minta Pak Gideon Ang untuk tutup ya. Ya. Ya, baik ya, kita bersyukur untuk Hong Kong. Terima kasih Pak Khusus Selamat yang sudah menjadi host selama 8 kali dengan semua teman-teman di Hong Kong dan juga semua yang hadir ya. Memang untuk program pemuridan sedang kita siapkan, paling sedikit akan ada 3 bidang ya nanti yang berbeban dalam pelayanan gerejawi atau keluarga atau pastoral jemaat. Tadi juga sudah diminta Pastor Max ya untuk membantu dalam penginjilan. Jadi kita nanti bisa ada kelas mungkin bibliologi, ini kayaknya begitu. Tadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, mari kita bersama-sama kita berdoa ya. Mari kita bersyukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan. Tidak terasa sudah memasuki sesi yang ke-8 yang terakhir untuk modul di kelas 8 kali di
Hong Kong ya Tuhan, di Wonderful Light di Hong Kong. Kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu Pendeta Slamet yang menggembalakan di Hong Kong dan juga dengan semua yang begitu giat mau ikut kelas pemuridan, ialah dalam 1-2 bulan ini, khusus bulan ini boleh selesai tugas-tugas sehingga mereka boleh modul yang pertama di dalam kelas pemuridan ini boleh selesai. Dan kami terus mendoakan lanjutan. Kami juga doakan untuk selama ini yang mendapat berkat. Betul-betul menjadikan kekristenan bukan hanya doktrin-doktrin, tetapi menjadikan orang Kristen yang aktual, yang aktif melakukan firman-Mu, dan menjadi orang Kristen yang menarik karena memancarkan keindahan pada waktu mengalami firman yang mengubahkan hidup kami. Kami baca firman, ampuni kalau selama ini kami tidak berubah karena tidak menjalankannya. Kami mau ya Tuhan melakukannya. Tidak mudah. Seperti tadi kesaksian, kami tahu tapi kami tidak melakukan, tapi kami mau melakukannya. Sehingga terjadi kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan kuasa Tuhan boleh menggenapkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga saudara lain yang sudah mengikuti, baik yang dari Jakarta, dari Medan, dari Jawa Timur, ataupun dari kota-kota lain, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Singapura, dari Macau, bahkan dari Sydney juga, Tuhan memberkati. Dan kami terus doakan juga untuk Sydney ya Tuhan, baik tanggal 23 Jumat yang akan datang tentang penginjilan, dan ataupun tanggal 30 yang akan datang itu tentang bagaimana membimbing orang sakit, terutama di dalam masa pandemi ini sangat relevan. Dan kami juga mendoakan untuk para hamba Tuhan di Sydney yang kembali kena lockdown, supaya kami bisa menguatkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani orang-orang yang juga mengalami akan rasa frustrasi di dalam varian Delta yang begitu berat dan banyak yang kena ini. Tuhan, kami berdoa sekali lagi menyerahkan Wonderful Light Ministry, biarlah boleh memancarkan sinar terang-Mu yang ajaib. Juga terima kasih atas saudara kami yang mendukung di dalam persembahan, di dalam waktu, di dalam membagikan, juga berkati hamba-hamba-Mu yang setia, yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami untuk memberitakan akan sinar terang-Mu yang ajaib, memancarkan sinar terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk situasi pandemi, baik di Hong Kong yang sudah lebih baik, dan juga Taiwan, ataupun juga yang Sydney yang masih lockdown dan bertambah juga, khususnya Indonesia. Minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan setiap keluarga kami, biarlah kami boleh dilindungi oleh Tuhan dengan menjaga protokol kesehatan, dan kami tetap percaya kasih karunia-Mu akan menopang kami. Terima kasih Bapa, kami kembali menyerahkan semua hidup kami di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, berkati semua yang sudah melayani, baik yang terlihat, banyak yang tidak terlihat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin. Ya, terima kasih saudara, terima kasih Pak Henry, juga semua Sampai bertemu lainnya. di pertemuan berikutnya. Mari, saya mari. Oke. Berkati ya, berkati. Terima kasih yang sudah hadir dan setia. Terima kasih Khusus Selamat, Sebutini, terima kasih. Ya semua. Bu Sumi juga terima kasih, Bu Sumi dari Palembang. Joel juga ya semua. Ivan dari sini, terima kasih. Edi Ber sebelah mana dia? Ya. Maya mana Maya? Ya semua Bilang. juga ya mari.